Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayat, MPM 17021-016, Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan melakukan seminar proposal, di mana judulnya adalah multikulturalisme Ma'iyah dalam pembangunan nasionalisme bangsa dan negara, dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Yudi Hartono, Magister Pendidikan. Baik, langsung saja saya mulai untuk seminar proposal pada pagi hari ini. Yang pertama adalah latar belakang. Bangsa Indonesia dikenal bangsa yang majemuk karena memiliki akar keberagaman dalam hal agama, baik tradisi maupun budaya. Terkait agama, dengan agama di Indonesia setidaknya ada 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah. Meskipun baru-baru ini ada juga yang diresmikan, yaitu agama kepercayaan. Nah, belum lagi kepercayaan lainnya yang tumbuh subur di Indonesia, ditambah ketika berbicara tentang suku, etnik, serta ras budaya yang ada di Indonesia itu sangat banyak dalam masyarakat Indonesia. Nah, karena sangat banyaknya ini banyak terjadi konflik, sering terjadi konflik. Nah, di arus bawah ini, di tengah realitas arus bawah itu ada seorang tokoh ya, di mana MH Ainun Nadjib ini melakukan pendidikan masyarakat melalui forum Ma'iyah, serta dalam forum Ma'iyah ini mengedukasi masyarakat untuk bisa bersatu. Cara bahasa Ma'iyah ini adalah kebersamaan. Nah, dari situlah istilah ini diambil dari bahasa Arab, yaitu Ma'iyah bernama bersama. Fokus penelitian kegiatan masyarakat di mana melihat multikultur masyarakat Indonesia menjadi Ma'iyah, di mana masyarakat Indonesia berbagai golongan hadir di Ma'iyah tersebut. Rumusan masalah, bagaimana, apa sebab yang melatar belakang kenapa diadakan Ma'iyah, siapa saja yang mengikuti kegiatan atau acara dalam Ma'iyah, bagaimana cara Ma'iyah menarik perhatian masyarakat baik dari golongan bawah sampai atas serta golongan tua dengan anak muda bahkan anak kecil. Tujuan penelitian untuk mengetahui apa yang melatar belakangi adanya Ma'iyah, untuk mengetahui siapa yang berperan dalam Ma'iyah mengikuti Ma'iyah. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana cara Ma'iyah melaksanakan kegunaan praktis. Bagi peneliti ini kegunaannya untuk memberikan pemikiran atau gambaran di mana dapat pengetahuan apa itu Ma'iyah, terus bagaimana sistem kelas yang terjadi di Ma'iyah. Kegunaan bagi masyarakat ini, masyarakat sebagai pembelajaran saja untuk masyarakat dan pengetahuan masyarakat, karena Ma'iyah merupakan kegiatan yang dilatar belakangi karena keresahan masyarakat terhadap pemerintah yang tidak memperhatikan rakyat, sehingga terjadi kemerosotan mental serta karakter. Dengan adanya Ma'iyah, maka diadakan sinau bareng, di mana masyarakat diajak belajar bersama. Kegunaan teoritis dapat dimanfaatkan untuk meneliti dan mengidentifikasi kelas atau golongan masyarakat yang terjadi di Indonesia, terutama permasalahan yang terjadi di masyarakat melalui karakter bangsa, ekonomi, sosial, budaya yang dijabarkan tanpa adanya jarak antar manusia. Definisi istilah masyarakat multikultural yang pertama adalah masyarakat multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang terhadap ragam kehidupan di dunia maupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keberagaman. Ma'iyah adalah suatu kelompok yang di mana
membuat sebuah pembelajaran tanpa kelas yang dikarenakan kegelisahan masyarakat terhadap Orde Baru karena khawatir dengan keadaan yang memprihatinkan. Nah, maka MHI Nur Najib membentuk MAIA agar masyarakat tidak merasa khawatir. Masyarakat majemuk merupakan masyarakat yang berangkai campuran gabungan dari berbagai ragam yang membentuk satu kesatuan. Kajian teori interaksi sosial Bimo Walgito berpendapat interaksi sosial merupakan hubungan individu antara individu di mana satu individu dapat mempengaruhi individu lainnya atau sebaliknya sehingga membentuk hubungan saling timbal balik. Dari sini terjadi komunikasi. Sosial budaya adalah bagaimana cara individu saling berhubungan. Sosial artinya dengan masyarakat sehingga bertalian dengan kehidupan bersama masyarakat. Bermasyarakat atau sekelompok orang yang di dalamnya sudah tercangkup struktur organisasi, nilai-nilai sosial, dan aspirasi hidup serta cara mencapainya. Nah, kebudayaan atau budaya berasal dari kata budaya yang berarti kebiasaan. Nah, menyangkut kebudayaan atau budaya menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia baik material maupun non material. Tempat dan waktu penelitian ini tempat penelitian di Kecamatan Subobito, Kabupaten Jombang pada waktu MAIA Padang Bulan dan Sinau Bareng. Waktu penelitian kalau pada saat diadakan acara tersebut sekitar pukul 8 sampai 3 pagi. Jenis penelitian ini ada penelitian kualitatif dan kuantitatif, tapi saya mengambil penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Jika dikaitkan dengan pengumpulan data, maka peneliti harus lakukan termasuk jenis penelitian lapangan karena pengumpulan data dilaksanakan di lapangan di lingkungan masyarakat, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan pendidikan non formal. Subjek dan objek penelitian. Metode ini subjeknya diambil dari populasi dan objeknya dan cara dijadikan sebagai subjek. Dijadikan objek juga. Maaf. Selanjutnya ada penelitian survei. Penelitian ini dilakukan dengan cara menyusun daftar pernyataan yang diajukan pada responden dalam bentuk sampel dari beberapa populasi. Sumber data yaitu ada sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer ini dilakukan tanpa media perantara, berarti kita harus secara langsung bertemu dengan seseorang secara individu ataupun kelompok. Hasil observasi harus berupa benda atau fisik, kejadian atau kegiatan itu harus ada buktinya dan kita harus ada di situ juga. Dengan kalau secara teknik ini digunakan untuk biasanya wawancara untuk memperolehnya dengan cara wawancara dan pengisian kuesioner. Nah, sedangkan sumber sekunder ini bisa melalui media perantara secara langsung maupun tidak. Maksud saya secara tidak langsung yang berupa buku catatan bukti yang telah ada, itu bisa melalui YouTube, melalui perpustakaan dan sebagainya. Pengumpulan data melalui wawancara ialah proses komunikasi interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan.
Yang kedua adalah observasi. Selain wawancara, kita juga harus membutuhkan observasi. Observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lazim dalam metode penelitian kualitatif. Nah, kita membutuhkan satu pendukung lagi, yaitu dokumentasi. Selain wawancara dan observasi, informasi juga diperoleh dari lewat fakta yang tersimpan dalam surat, foto, arsip, dan sebagainya. Nah, kalau di Ma'iyah, kita kenal dengan media sosialnya yaitu Kiai Kanjeng, baik di YouTube maupun di Instagram, Facebook, dan sebagainya, itu namanya Kiai Kanjeng. Dan di situ banyak informasi-informasi yang kita dapat. Ya, mungkin itu presentasi dari saya. Sekian dari ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.